Rumput jiwa naga sepertinya menyadari bahayanya dan melompat-lompat di antara langkah ke-9 dan ke-10. Lu Yun, sebaliknya, mendaki selangkah demi selangkah di bawah tekanan yang luar biasa. Ketika dia naik ke anak tangga ketiga, dahi Lu Yun sudah berlumuran keringat. Dia masih bisa menerima konsumsi masa hidup, tapi tekanan besar dari kekuatan hukum di sini membuatnya agak tak tertahankan baginya. Di bawah tekanan ganda ini, Lu Yun hanya memiliki satu keyakinan di dalam hatinya, yaitu mendapatkan rumput jiwa naga dan membuat ramuan untuk meriam naga untuk menyembuhkan luka jiwa. Namun, ia yakin bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menaiki anak tangga ke-10. Saat ini, tekanannya tidak meningkat secara eksponensial. Bahkan jika Lu Yun menggerakkan satu jari pun, itu akan membutuhkan banyak energi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika tidak, dia akan mati. Tapi rumput jiwa naga tidak turun, yang membuat Lu Yun sangat cemas. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak menggunakan harta karun di tubuhku untuk menariknya? Karena rumput jiwa naga memiliki spiritualitas, aku seharusnya bisa menariknya dengan sesuatu yang spiritual. Memikirkan hal ini, Lu Yun mengeluarkan beberapa pil dari tubuhnya dan meletakkannya dengan rapi di tangga. Kemudian, Lu Yun mengangkat kepalanya dan mengamati pergerakan rumput jiwa naga. Benar saja, rumput jiwa naga yang kesal mulai tenang, dan bagian yang menyerupai kepala naga perlahan mengarah ke bawah. Ada pertunjukan, Lu Yun merasa senang dan mengeluarkan beberapa pil lagi. Tidak peduli apapun itu, dia meletakkan semuanya di tangga. Saya melihat rumput jiwa naga perlahan berjalan dari langkah ke-10 ke langkah ke-8, dan kemudian berhenti bergerak. Itu masih belum cukup. Lu Yun mengeluarkan semua ramuan dan ramuan spiritual di tubuhnya dan membariskannya di 2 tingkat tangga. Di saat yang sama, dia juga siap menangkap rumput jiwa naga kapan saja. Tubuh Dragon Soul Grace bergoyang lagi dan lagi, lalu terus turun 2 langkah, lalu melangkah mundur. Benda ini benar-benar licik. Lu Yun memandang rumput jiwa naga dengan penuh semangat, seperti singa lapar, menunggu untuk menangkap mangsanya. Ngomong-ngomong, aku masih memiliki harta yang diberikan oleh para senior itu. Lu Yun buru-buru mengeluarkan semua senjata ajaib yang diberikan semua orang padanya. Keempat anak tangga itu semuanya ditutupi dengan berbagai ramuan spiritual dan senjata ajaib, yang merupakan seluruh milik Lu Yun. Jika rumput jiwa naga tidak turun lagi, Lu Yun tidak tahu harus berbuat apa. Kecuali dia bisa menemukan sesuatu yang lebih spiritual, tapi apakah dia memilikinya? Tidak, tungku Suantian tidak dapat digunakan karena takut menakuti rumput jiwa naga. Benar saja, energi spiritual yang kuat berkumpul, meliputi beberapa langkah. Rumput jiwa naga juga berpindah dari langkah ke-8 ke langkah ke-6, hanya 1 langkah dari tempat Lu Yun berada. Lu Yun merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani mengungkapkan amarahnya dan menelan ludahnya dengan tenang. Matanya selalu tertuju pada rumput jiwa naga. Pada saat ini, cahaya redup menyinari rumput jiwa naga, yang sebenarnya menyerap energi spiritual yang dipancarkan oleh harta karun tersebut. Silakan serap, aku menunggu saat kamu kenyang. Lu Yun memasang ekspresi gugup, dan dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Setelah setengah jam seperti ini, energi spiritual yang memancar dari lingkungan sekitar telah diserap seluruhnya oleh rumput jiwa naga. Kemudian, rumput jiwa naga melompat turun dari anak tangga ke-6 dan mendarat dengan lembut di anak tangga ke-5. Lu Yun, yang sedang jongkok di anak tangga ketiga, merasa bisa meraih tubuh rumput jiwa naga selama dia mengulurkan tangannya, tapi dia tidak bergerak gegabah. Menurut pemahamannya tentang rumput jiwa naga ini sangat cepat dan tidak dibatasi oleh hukum di sini. Jika dia mengambil tindakan dengan gegabah, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa satu pukulan akan mengenainya. Jadi, dia sedang menunggu. Saat rumput jiwa naga rileks, dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, dan jika dia melewatkannya, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Dia membayangkan 10.000 kemungkinan dalam pikirannya, termasuk waktu serangannya, termasuk sudut dan kecepatan pelarian Dragon Soul Grace. Dia bahkan memikirkan segalanya setelah meraih rumput jiwa naga. Untuk mencegah rumput jiwa naga melarikan diri ke atas, dia diam-diam membuat cetakan tangan dan segera menempatkan lingkaran sihir di langkah ke-6. Pada saat dia siap, harta karun di depannya sudah sebagian besar energi spiritualnya disedot oleh rumput jiwa naga. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak merasa buruk. Ini semua adalah harta langka. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Tapi dia tidak peduli. Agar Long Cannon kembali normal, Lu Yun tidak akan ragu kehilangan semua hartanya. Keringat mengucur di mata Lu Yun, dan dia tidak berani mengulurkan tangan untuk menyekanya. Akhirnya, rumput jiwa naga menurunkan dirinya ke tingkat lain, sepenuhnya tergeletak di atas senjata ajaib, dengan rakus menyedot energi spiritual di dalam senjata ajaib itu. Dan senjata ajaib itu dengan cepat kehilangan esensinya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rumput jiwa naga sepertinya sangat menikmatinya, dan perlahan meregangkan tubuh rumput tersebut. Sekarang, tembakan Lu Yun seperti kilat, dengan lambaian tangan kirinya, seberkas cahaya jatuh langsung ke langkah ke-6, dan tangan kanannya dengan cepat melintas ke lokasi rumput jiwa naga. Dia bahkan meramalkan rute pelarian Dragon Soul Grace. Namun perubahan tetap terjadi. Tak satu pun dari ratusan hasil yang dibayangkan Lu Yun menjadi kenyataan. Rumput jiwa naga begitu cepat hingga menembus selangkangan Lu Yun. Bukan mundur tapi maju, ini adalah hasil yang tidak pernah diharapkan Lu Yun. Semua persiapan yang dia lakukan sebelumnya tidak efektif. Namun, reaksi Lu Yun tidak lambat. Ketika rumput jiwa naga menembus selangkangannya, dia secara naluriah mengatupkan kedua kakinya. Namun, dia masih selangkah terlalu lambat dan hanya menangkap akar rumput jiwa naga. Namun,
Rumput jiwa naga sangat cepat, dan akar rumput yang ditangkap hanya menunda kecepatan rumput jiwa naga. Namun, itu hanya sedikit memperlambat kecepatannya, yang cukup bagi Lu Yun untuk mengambil tindakan. Dia segera menarik tangan kirinya dan meraihnya dari belakang hingga selangkangannya. Kelima jari yang terbentang tiba-tiba menyatu, dan jari kelingking baru saja menangkap akar rumput jiwa naga. Mencicit, rerumputan jiwa naga benar-benar menjerit, dan pada saat yang sama, ia memutar kepala rumput dan menggigit jari kelingking Lu Yun. Ah! Lu Yun menjerit kesakitan, tapi rumput jiwa naga tidak lagi punya kesempatan untuk melarikan diri. Tangan kanannya telah menggenggam 7 inci rumput jiwa naga, dan kekuatannya secara bertahap meningkat. Setelah menerima rumput jiwa naga, Lu Yun melompat turun dari tangga tanpa berpikir terlalu banyak. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan semua harta karun di tangga. Setelah kabut kelabu turun, Lu Yun melihat Daoxuan yang masih duduk bersila di 20 anak tangga. Lu Yun menunjukkan rumput jiwa naga di tangannya dengan ekspresi bangga di wajahnya, tapi ekspresinya tiba-tiba membeku. Sebab, dia tidak bisa lagi merasakan nafas kehidupan dari tubuh Daoxuan Zenren. Hal yang sama berlaku untuk para beku di beberapa anak tangga terdekat, semuanya duduk di anak tangga di sini. Tragedi yang menyayat hati tiba-tiba muncul dari hati Lu Yun. Wajah-wajah familiar itu sudah tidak ada lagi. Saat dia terus terjatuh, Lu Yun masih melihat biksu lainnya. Beberapa dari mereka sedang beristirahat dan beberapa dengan putus asa memanjat. Dan semua ini demi secercah harapan ilusi. Setelah beberapa napas, tubuh Lu Yun menjadi ringan dan dia kembali ke tanah. Namun melalui sorotan lampu merah, dia melihat seseorang yang tidak ingin dia lihat. Pangeran ketiga. Selain itu, Long Ying dan Long Kenon masing-masing berada di bawah kendali pangeran ketiga. Pangeran ketiga memandangi berkas cahaya merah, lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu akan menemukan dirimu di sini, tapi sebaiknya kamu serahkan apa yang ada di tanganmu kepadaku. Lu Yun tidak menyangka pangeran ketiga akan muncul di sini, dan dia kehilangan akal sejenak. Namun, dia tidak panik, tapi mengguncang rumput jiwa naga di tangannya, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi pangeran ketiga berubah, dan kemudian dia berkata dengan marah, Lu Yun, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Kamu tidak ingin melihat kedua temanmu mati, kan? Terutama dia, kakak laki-lakimu yang bersenjata. Aku sangat penasaran, rumput jiwa naga ini hanya digunakan untuk memperbaiki jiwa. Melihat pangeran ketiga begitu energi, seharusnya tidak ada masalah dengan jiwa. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama kamu bisa menyerahkan rumput jiwa naga, aku jamin kamu sebagai Raja Hades bahwa kedua orang ini akan aman. Lu Yuncai tidak mempercayai apa yang dia katakan, lalu tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apa yang dibicarakan pangeran ketiga ketika dia datang ke tempat rahasia ini. Ini bukan giliranmu untuk menanyakan urusan rajaku. Serahkan rumput jiwa naga secepatnya, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oh, jadi, pangeran ketiga telah mendapatkan tanda Hades. Lu Yun berkata dengan tenang, kalau begitu, tolong tunjukkan itu kepada pangeran ketiga. Jika itu benar-benar ada di tangan pangeran ketiga, aku akan mengakuinya, kamu adalah Pluto, rumput jiwa naga dipersembahkan dengan kedua tangan. Anda, jelas sekali bahwa pangeran ketiga tidak bisa mengeluarkannya. Wajahnya jelek dan dia sangat marah. Di belakangnya, berdiri 6 orang kuat di puncak alam roh surgawi, bukan bawahannya. Lu Yun tahu bahwa orang-orang kuat di alam surga ini sama sekali bukan biksu dari dunia bawah, karena mereka membawa aura suci, dan dia hanya merasakan aura ini di Dugu Piaoling. Dengan kata lain, ke-6 orang ini semuanya berasal dari dunia atas. Selain itu, budidaya ke-6 orang tersebut bukanlah puncak alam roh surgawi, mereka hanya ditekan oleh hukum langit dan bumi di dunia bawah. Melihat kerutan Long Ying dan wajah lucu Long Dapao, hati Lu Yun menegang, tapi itu tidak terlihat di wajahnya. Pangeran ketiga, aku tidak menyangka kamu juga akan menjadi antek dari dunia atas. Aku benar-benar tidak tahu manfaat apa yang mereka berikan padamu. Lu Yun, kamu dan aku baru saja bertemu satu sama lain. Bencana 10.000 tahun sudah dekat. Apakah kamu tidak ingin terus hidup? Tanya pangeran ketiga. Tentu saja aku ingin hidup, tapi aku tidak ingin menjadi sepertimu. Lu Yun tidak takut membuat marah pihak lain. Hanya jika pihak lain mengambil tindakan terlebih dahulu barulah dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang. Namun, pangeran ketiga tidak tertipu. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Lu Yun, kamu harus jelas tentang satu hal. Ketika bencana besar 10.000 tahun datang, apalagi kamu, selama kamu bukan makhluk hidup di alam atas, kamu pasti akan mati. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu menyerahkan rumput jiwa naga, aku akan membawamu ke dunia atas. Terima kasih, pangeran ketiga, atas kebaikan Anda. Namun, saya masih ingin mencoba dan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk melawan malapetaka 10.000 tahun. Dia tidak tahu mengapa pangeran ketiga menginginkan rumput jiwa naga, tetapi dia tahu bahwa pangeran ketiga harus pergi ke dunia atas. Tetapi ketika pangeran ketiga ingin pergi ke alam atas, dia pasti dapat menggunakan orang-orang di belakangnya, tetapi sekarang tampaknya orang-orang di belakangnya tidak boleh membantunya. Dengan kata lain, pangeran ketiga datang ke alam rahasia ini juga dengan tujuan untuk naik ke surga. Lu Yun berbalik dan melihat berkas cahaya merah di sampingnya, lalu tersenyum dan berkata, pangeran ketiga ingin pergi ke alam atas, saya khawatir dia harus menggunakan jalan ini untuk mencapai langit, bukan? Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir. Itu benar, tapi aku tetap dengan baik hati mengingatkan pangeran ketiga bahwa jalan menuju surga tidak semudah itu.
Lu Yun menunjuk pada dirinya sendiri dan berkata, tidakkah pangeran ketiga menyadari bahwa aku telah menghabiskan banyak energi kehidupan? Petik 2. Apa yang kamu tahu? Aku punya cara untuk mendaki jalan menuju surga ini, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Pangeran ketiga berkata dengan marah, karena kamu tidak mau menyerahkan rumput jiwa naga, itu dia tidak mungkin aku akan mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, pangeran ketiga melambaikan tangannya, dan dua biksu keluar dari belakangnya. Lu Yun secara alami tidak takut bertarung, tetapi Long Ying dan Long Dapao ada di tangan lawan, jadi dia melemparkan senjata tikus, takut lawannya akan merugikan Long Dapao. Bagaimanapun, Long Ying adalah bawahan Yuan Nian, jadi pangeran ketiga masih harus mempertimbangkannya. Lalu, Lu Yun memutar matanya. Pangeran ketiga, rumput jiwa naga hanya digunakan untuk memurnikan pil jiwa naga. Jika pangeran ketiga juga membutuhkan pil jiwa naga, saya dapat membantu pangeran ketiga menyempurnakannya. Kemudian, Lu Yun menunjuk ke berkas cahaya merah dan berkata, jika pil jiwa naga dapat membantu pangeran ketiga menaiki tangga menuju surga, saya bisa mencobanya. Pangeran ketiga tidak berkata apa-apa, tetapi Lu Yun tahu bahwa dia pasti telah mengutarakan pikiran pangeran ketiga. Di saat yang sama, dia juga sangat tersentuh. Rumput jiwa naga tidak takut dengan batasan hukum dalam perjalanan menuju surga. Dia seharusnya berpikir bahwa jika dia ingin pergi ke dunia atas dari sini, rumput jiwa naga harusnya sangat diperlukan. Menurut roh Tungku Suantian, rumput jiwa naga di tangan Lu Yun hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil jiwa naga. Jika diberikan kepada pangeran ketiga, meriam naga tidak akan mampu memulihkan kerusakan jiwa. Tiba-tiba, Lu Yun menemukan ada pola hitam yang menjulang di leher pangeran ketiga. Saat energi spiritual di tubuh pangeran ketiga berfluktuasi, pola hitam itu dengan cepat ditekan. Lu Yun mengerti. Ternyata pangeran ketiga, seperti kedua Changhen, telah dikendalikan oleh para biksu dari dunia atas. Pantas saja ia mendatangi Pluto untuk meminta tanda, tak heran ia meminta macan hitam untuk menanganinya. Ternyata semua itu direncanakan oleh orang-orang di dunia atas. Tapi, apa tujuan orang-orang di dunia atas ini? Mengapa Anda ingin mengendalikan pangeran ketiga? Tentang apa pertempuran sebelumnya dengan Pluto? Apakah hanya untuk malapetaka 10.000 tahun? Atau, makanan darah di dunia bawah? Dunia bawah saat ini sudah bobrok dan tidak dapat lagi menahan siksaan. Bagaimana orang-orang yang masih hidup di dunia bawah dapat terus bertahan? Terlebih lagi, bagaimana mereka bisa selamat dari malapetaka 10.000 tahun? Melihat pangeran ketiga tidak berbicara, Lu Yun melanjutkan, saya khawatir pangeran ketiga tertipu oleh apa yang saya katakan. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Baiklah, beritahu saya, bagaimana kesepakatan ini akan dilakukan? Tanya pangeran ketiga. Aku akan menyempurnakan ramuan itu, dan setelah siap, aku akan menggunakan ramuan itu untuk menggantikan orang lain. Lu Yun berkata, pokoknya, pangeran ketiga mengincar alam atas, dan kita tidak akan melakukan apapun dengannya masa depan. Kamu benar, malapetaka 10.000 tahun akan datang, dan kamu tidak akan bisa selamat darinya. Pangeran ketiga hanya melambaikan tangannya, biarkan mereka pergi. Bahkan jika mereka tidak lepas dari tanganku, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lu Yun sangat gembira. Jika pangeran ketiga bisa melepaskannya lebih dulu, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Bagaimanapun, hanya satu pil jiwa naga yang bisa dimurnikan, dan dia masih harus mempertimbangkan bagaimana membuat Long Cannon meminumnya. Namun, biksu di belakang pangeran ketiga berkata, jangan lupa, kami di sini untuk membantu Anda. Anda tidak berhak memberi kami perintah. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pil jiwa naga, jangan biarkan saya mengizinkan Anda pergi. Cek, 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 ternyata perkataan pangeran ketiga tidak masuk hitungan. Lu Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Nak, jangan bicara omong kosong dan sempurnakan pil jiwa naga dengan cepat, jika tidak, kedua temanmu akan mati. Pangeran ketiga tidak berbicara, tetapi berdiri di sana dengan pandangan kosong. Lu Yun meliriknya, lalu datang ke Tungku Suantian. Ketiga pangeran ini jelas-jelas adalah boneka, sepenuhnya dikendalikan oleh makhluk dari dunia atas, dan tidak memiliki otonomi sama sekali. Dia mengeluarkan semua rumput spiritual untuk memurnikan pil jiwa naga dan memasukkannya ke dalam Tungku Suantian satu persatu. Kemudian, Lu Yun mengeluarkan rumput jiwa naga. Pada saat ini, rumput jiwa naga seperti binatang kecil yang ketakutan, berjuang terus-menerus di tangan Lu Yun tidak berani mengabaikannya dan buru-buru melemparkan rumput jiwa naga ke dalam Tungku Suantian. Setelah roh senjata meminjam api neraka dari Lu Yun, itu langsung berubah menjadi tungku pil besar dan mendarat di depan semua orang, memancarkan tekanan yang sangat besar. Murid dari 6 biksu alam atas juga terkejut, menatap Tungku Suantian dengan saksama. Lu Yun duduk bersila di tanah, mata terpejam rapat, dan mulai memikirkan bagaimana menghadapinya. Lagi pula, dia tidak perlu mengambil tindakan saat membuat alkimia, dia bisa berkonsentrasi berpikir. Ada 6 biksu dari alam atas di sisi lain, total 7 termasuk pangeran ketiga, dan tingkat budidaya mereka tidak rendah. Adapun pihaknya, totalnya hanya ada 3 orang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka tidak akan bisa memanfaatkannya sama sekali. Namun, dengan pil jiwa naga di tangan, jika lawannya tidak bodoh, dia secara alami tidak akan berani bertarung. Jika tidak, bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia akan tetap menghancurkan pil jiwa naga. Namun dengan cara ini, tidak ada pihak yang akan menjadi lebih baik. Saya khawatir tidak akan ada rumput jiwa naga lagi di dunia ini. Jika pil jiwa naga diberikan kepada pangeran ketiga, luka jiwa Long Cannon tidak akan pernah pulih. Jika tidak diberikan, pertarungan dengan pihak lain pasti tidak bisa dihindari.
Siapa yang akan menang atau kalah pada saat itu masih belum diketahui. Tapi Lu Yun tidak berani mengambil risiko ini. Dia tidak bisa bertaruh pada Long Cannon. Di Tungku Suantian, api dunia bawah telah mulai memurnikan rumput spiritual satu persatu. Hanya rumput jiwa naga yang masih berkeliaran di Tungku Suantian, terus-menerus meringkik. Tidak, kita harus menemukan cara agar mereka melepaskannya terlebih dahulu. Jika tidak, tidak ada jaminan bahwa Brother Big Cannon dapat meminum pil jiwa naga. Tapi tidak ada biksu yang mencari peluang. Jika mereka ada, mereka pasti akan membantu Lu Yun. Hati Lu Yun bergetar saat memikirkan adegan di mana Guru Daoxuan duduk dan bertransformasi. Seiring berjalannya waktu, Lu Yun menjadi semakin cemas, tapi dia masih belum memikirkan cara yang lebih baik. Lambat laun, rumput jiwa naga kehilangan tangisannya, dan akhirnya berubah menjadi energi murni, menyatu dengan tumbuhan lainnya. Dan pada pemandangan ini, bahkan 6 biksu di alam atas tidak bisa tidak terkejut. Akhirnya, setelah 3 jam, Tungku Suantian menyempurnakan pil jiwa naga. Pada saat ramuan itu terbentuk, sebuah fenomena aneh lahir, dan semua orang melihat sekeliling, merasakan rasa damai di hati mereka. Keberuntungan muncul di langit, dan suara jalan memenuhi langit. Pada saat yang sama, banyak binatang aneh tertarik untuk berlutut dan beribadah di sekitar Tungku Suantian. Lu Yun melihat bahwa di antara binatang aneh ini, ada binatang yang menghindari air dan biksu ular piton raksasa. Bagus sekali, Lu Yun berpikir dalam hati. Sementara pangeran ketiga dan 6 biksu lainnya mengagumi penglihatan langit dan bumi, dia hanya berkomunikasi dengan matanya, dan binatang penghindar air serta biksu ular piton raksasa memahami maksud Lu Yun. Hanya saja kedua binatang buas ini sepertinya tidak ingin membantu Lu Yun menyelesaikan krisis tersebut, namun Lu Yun menunjukkan ketulusan yang cukup untuk menunjukkan kepada mereka hadiah yang akan dia berikan. Dengan cara ini, didorong oleh keuntungan, kedua binatang buas itu setuju untuk bekerja sama dengan Lu Yun. Binatang penghindar air itu meraung, dan binatang-binatang kecil di sekitarnya merespon satu demi satu. Sebelum pangeran ketiga sempat bereaksi, biksu ular piton raksasa itu sudah berputar di belakang mereka. Ular piton besar itu berada dalam posisi merendahkan dan menunjukkan kekuatan mengintimidasi yang sangat besar bahkan sebelum bergerak. Tidak bagus. Pangeran ketiga berteriak keras dan buru-buru mundur, tetapi dadanya ditendang oleh binatang penghindar air itu. Dua biksu alam atas yang mengendalikan Long Ying dan Long Cannon hendak mengorbankan senjata mereka, tetapi terlempar ke tanah oleh binatang buas yang segera mengepung masa depan. Begitu Long Ying bebas, dia menarik Long Cannon dan melemparkannya ke Lu Yun. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Lu Yun mengambil pil jiwa naga dari Tungku Suantian dan melemparkannya langsung ke arah meriam naga tanpa memikirkannya. Long Ying meraih pil jiwa naga dan meninju perut Long Dapao. Ah! Long Cannon kesakitan dan tiba-tiba membuka mulutnya. Memanfaatkan momen ini, Long Ying melemparkan pil jiwa naga langsung ke mulut Long Cannon. Melihat meriam naga menelan pil tersebut, Lu Yun menjadi bertekad dan mengambil tindakan pada saat yang sama, menyerang pangeran ketiga dan yang lainnya bersama dengan binatang buas itu. Beberapa orang yang baru saja mengalami kecelakaan itu tiba-tiba terbangun. Mereka menatap Lu Yun dengan tajam, dan kemudian mulai melawan. Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan dari alam atas yang menghempaskan binatang buas di sekitarnya dalam waktu yang sangat singkat. Binatang penghindar air dan ular piton raksasa datang ke sisi Lu Yun. Lu Yun juga tidak pelit dan memberikan semua hal baik yang dimilikinya kepada mereka. Kemudian, kedua binatang buas itu menghilang dari pandangan Lu Yun. Binatang buas yang tersisa bukanlah tandingan pangeran ketiga dan lainnya, dan mereka semua dibunuh oleh mereka bertujuh hanya dalam sekejap. Beberapa binatang buas lolos dari kematian dengan cepat. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Salah satu dari 6 biksu di alam atas tiba-tiba muncul di tangan pedang yang memancarkan cahaya warna-warni. Dia memegang bunga pedang dan langsung muncul di depan Lu Yun. Lu Yun mendorong Long Ying dan Long Cannon menjauh, lalu bertarung dengan biksu itu. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa biksu ini memiliki dasar yang dalam dan dia bukan tandingannya. Namun, untuk memberi waktu bagi Long Cannon untuk pulih dari cedera jiwanya, dia harus gigit jari dan melawannya. Lu Yun mengaktifkan energi kekaisarannya dan bertransformasi secara instan, sementara pihak lain tertegun di tempatnya. Imperial Qi, apakah Anda keturunan orang itu? Biksu itu bertanya dengan kaget. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Kenapa semua omong kosong ini? Namun, pukulannya gagal. Biksu itu mundur ke sisi pangeran ketiga, lalu menyipitkan matanya dan menatap Lu Yun untuk waktu yang lama. Pergilah, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, kalau tidak aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tahu bahwa alasan mengapa pihak lain tidak mengambil tindakan terhadapnya bukan karena betapa kuatnya dia, tetapi karena pihak lain sepertinya telah mengetahui pengalaman hidupnya orang di belakangnya. Namun hanya dia yang tahu bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya, bahkan orang tuanya pun, dia hanya mendengar tentang mereka. Dia ingin bertanya, tapi bagaimanapun juga, dia dan pihak lain berada dalam hubungan yang tidak bersahabat, dan Long Dapao sedang koma saat ini dan tidak bisa tinggal sama sekali. Biksu itu melemparkan bambu giok seukuran telapak tangan ke arah Lu Yun. Hari ini, aku telah melunasi hutangku, dan kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain di masa depan. Lu Yun memegang Yuzu di tangannya dan bertanya dengan ragu, Senior, bisakah kamu meninggalkan namamu? Saya, Dewa Surgawi Tao Yuan, kata biksu itu, menggunakan kultivasi Anda untuk mengaktifkan Yuzu, dan Anda dapat meninggalkan alam rahasia. Terima kasih Senior. Lu Yun mengambil meriam naga dan segera pergi bersama Long Ying.
Mereka bertiga meninggalkan kendali pangeran ketiga. Lu Yun buru-buru mengaktifkan kultivasinya dan menyuntikkan sedikit energi kerajaan ke Yusu. Tiba-tiba, bambu giok bersinar terang dan terbang keluar dari tangan Lu Yun. Setelah terbang 2 kaki, sebuah portal gelap terbuka di udara. Lu Yun tidak ragu-ragu dan melangkah maju dengan meriam naga di punggungnya. Setelah beberapa saat mengalami kebutaan, mata Lu Yun tiba-tiba menjadi jernih. Saya melihat sekeliling dan menemukan bahwa saya memang telah meninggalkan dunia rahasia. Mengesampingkan meriam naga, Lu Yun mulai memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi. Long Ying tahu bahwa dia sedang memikirkan sesuatu, jadi dia tidak menyela. Dia hanya tinggal di sisi Long Dapao, menunggu dengan tenang sampai dia bangun. Lu Yun mengakui bahwa dia tidak mengenal Tao Yuan Celestial Immortal, tepatnya, kecuali beberapa reinkarnasi dunia atas di Dugu Piaoling, dia tidak berinteraksi sama sekali dengan dunia atas. Namun, kebetulan biksu dari kekuatan musuh banyak membantunya hari ini, yang membuatnya bingung. Meskipun itu karena orang tuanya atau orang lain, menurutnya hal itu tidak akan berdampak pada orang lain di belahan dunia manapun. Dengan kata lain, seseorang yang berhubungan dengan Lu Yun pasti pernah memberikan bantuan hidup atau mati kepada Dao Yuan Celestial Immortal pada suatu saat. Selain itu, Lu Yun tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Namun dalam situasi barusan, Lu Yun tidak bisa bertanya dengan jelas. Saat dia sedang berpikir liar, Long Dapao terbangun di sampingnya. Kamu sudah bangun, Lu Yun. Lu Yun buru-buru menoleh dan melihat Long Dapao melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Saudara meriam, saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Di mana aku? Kenapa aku merasa seperti baru saja bermimpi panjang? Long Dapao menoleh ke arah Long Ying, lalu berkata, siapa kamu? Mengapa aku bisa merasakan aura ras yang sama di dalam dirimu? Bagus, saudara Kenon, kamu akhirnya pulih. Namaku Long Ying, dan aku memang dari klan naga. Long Ying tersipu dan menundukkan kepalanya. Segera setelah itu, Long Ying memberitahu Long Kenon apa yang terjadi di urat nadi tambang yang ditinggalkan. Terima kasih kepada Long Ying, jika tidak, aku akan sangat melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan kakak tertuaku. Lu Yun buru-buru meminta pujian atas nama Long Ying. Meski demikian, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Karena itu, Long Dapao berdiri dan berlutut. Tidak perlu sopan, aku bersedia melakukan ini. Kepala Long Ying menunduk, wajahnya semerah apel matang. Ngomong-ngomong, Brother Big Kenon, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu dan mengapa kamu muncul di tambang yang ditinggalkan itu. Lu Yun buru-buru menghilangkan rasa malu Long Ying. Dia tahu bahwa Long Ying tertarik pada Long Kenon, tapi bagaimanapun juga, dia adalah naga betina, jadi dia tidak bisa terlalu proaktif. Mengikuti pertanyaan Lu Yun, Long Dapao berpikir keras setelah beberapa saat, dia berbicara tentang pengalamannya. Setelah Long Kenon memasuki dunia bawah, dia langsung pergi ke kota dunia bawah untuk mencari Hades. Dia tahu bahwa pedang Pluto adalah simbol dari Pluto. Jika dia langsung meminta pedang Pluto kepada Pluto, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh Pluto. Dia tidak bodoh, jadi dia memikirkan cara, yaitu mencuri. Namun tidak ada perbedaan sama sekali antara ingin mencuri pedang Pluto dan menanyakan langsung kepada Pluto. Istana dijaga ketat. Meskipun meriam naga sangat terampil, lebih sulit untuk mencuri pedang Pluto tanpa ada yang menyadarinya. Jadi, pada malam yang gelap dan penuh badai, dia melumpuhkan seorang penjaga, mengenakan pakaian penjaga, dan diam-diam menyelinap ke istana Pluto. Namun yang membuatnya kecewa adalah Pluto sama sekali tidak ada di istana, apalagi pedang Pluto. Saat dia dengan enggan meninggalkan istana Pluto, penjaga yang pingsan itu bangun dan memberitahu penjaga lainnya. Akibatnya, seluruh istana tiba-tiba menjadi kacau balau. Ciri-ciri Long Kenon terlalu berbeda, dan hanya rambut kuningnya yang tidak bisa menyembunyikan sosoknya. Setelah beberapa kali bersembunyi, Long Kenon masih ditemukan oleh para penjaga, sehingga ribuan penjaga melancarkan perburuan Long Kenon di istana. Sebagai pencuri yang tidak memenuhi syarat, Long Dapao merasa bersalah. Meskipun dia telah berkultivasi tingkat lanjut, dia tidak menyakiti satupun penjaga. Dia menerobos blokade dan akhirnya lolos. Sejak saat itu, Long Dapao terus mendengar bahwa dia menyebabkan masalah di berbagai tempat di dunia ini, dan bahkan mengintip seorang wanita tua yang sedang mandi. Dia mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap hal ini, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri jika dia tahu siapa yang menyamar sebagai dirinya dan melakukan kejahatan atas namanya. Begitu orang itu tertangkap, hidupnya akan lebih buruk dari kematian. Mendengar ini, Lu Yun mau tidak mau menggelapkan wajahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Lu Yun terus bertanya. Lalu aku terus mencari keberadaan pedang Pluto. Akhirnya ku dengar pangeran ketiga dunia bawah telah mendapatkan pedang Pluto, dan dia berperang melawan pasukan Pluto. Saya pergi ke tempat di mana pertempuran itu terjadi dan menemukan bahwa perang itu sebenarnya palsu, jadi saya melepaskan ide untuk mencari pedang Pluto. Namun, jika kamu ingin selamat dari bencana 10.000 tahun, kamu pasti tidak akan bisa bertahan tanpa pedang Pluto. Belakangan, ku dengar batu sumber bisa ditukar dengan apapun di dunia bawah, jadi aku menemukan urat mineral dan bersiap untuk menggali beberapa batu sumber dan menggunakannya untuk menukarkan pedang Pluto dengan pangeran ketiga. Tetapi suatu hari, saya bertemu dengan beberapa orang aneh. Mereka tidak memiliki fluktuasi mana di tubuh mereka, dan mereka mengenakan pakaian yang aneh. Kemudian, mereka berinisiatif untuk berkomunikasi dengan saya, dan kemudian saya tidak tahu apa-apa. Setelah Long Dapao selesai membicarakan pengalamannya, dia melihat ke tanah dengan mata kosong. Lu Yun diam-diam menghela nafas lega. Untungnya,
Long Dapao tidak melanjutkan pembicaraan tentang penipu itu. Saudara Big Pao, karena kita tidak bisa mendapatkan pedang Pluto, kita akan mencari cara lain. Terlebih lagi, meskipun kita memiliki pedang Pluto di tangan, saya khawatir kita tidak akan mampu selamat dari bencana 10.000 tahun. Lu Yun menjelaskan. Apa, bahkan dengan pedang Pluto? Long Dapao memandang Lu Yun dengan heran. Itu benar, Long Yan menjelaskan, bencana 10.000 tahun ini hanyalah pembersihan besar-besaran terhadap langit dan dunia. Tidak ada harta untuk melindungi tubuh, tunggu dan lihat saja. Jadi itulah yang terjadi. Long Dapao menundukkan kepalanya dengan putus asa, lalu dia memasang wajah tersenyum lagi. Karena kita tidak bisa bersembunyi, ayo bermain, hahaha. Aku ingin mengambil naga betina dan mencuri harta karunnya. Setelah mengatakan, rendam naga betina, ekspresi Long Ying tiba-tiba berubah. Hei, kenapa kamu seperti ini? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah keluarga kerajaan kuno, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Long Ying berkata tidak puas. Hei, benar, kamu juga seekor naga, itu, naga betina. Mata Long Dapao tiba-tiba bersinar. Permisi, siapa namamu? Apakah kamu naksir? Long Dapao bertanya dengan tergesa-gesa. Melihat dia telah kembali ke sifat aslinya, suasana hati Lu Yun segera membaik. Namun, dia menggoda Long Ying setelah dia sembuh. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Anda tahu, Long Ying tidak lebih lemah dari Long Cannon. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Long Ying langsung berubah. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju wajah lama Long Dapao. Di mana Long Ying bisa mengenai meriam naga. Dia meraih pergelangan tangan Long Ying, menatap wajah Long Ying sambil tersenyum, lalu mengusap tangan Long Ying dengan tidak jujur. Sangat lembut. Hehe, kamu, lepaskan aku, kata Long Ying dengan marah. Saudara meriam, Lu Yun buru-buru mengulurkan tangannya dan melepaskan tangan Long Dapao. Hei, apakah kamu masih saudaraku? Long Dapao tidak senang. Saudara Big Pao, apa yang kamu bicarakan? Lu Yun berkata dengan tergesa-gesa, mereka telah banyak membantumu, mengapa kamu harus berterima kasih kepada mereka dengan benar? Hehe, mudah untuk berbicara. Long Dapao berkata sambil tersenyum, saudaraku, kamu tahu siapa aku. Aku membalas kebaikan setetes air dengan mata air. Karena dia menyelamatkan hidupku, aku akan menggunakan milikku tubuh ke. Retakan. Sebelum Long Dapao selesai berbicara, tamparan Long Ying telah mengenai wajah Long Dapao dengan kuat. Mengapa kamu memukulku? Long Dapao menutupi wajahnya dan menatap Long Ying dengan tatapan kosong. Yang aku pukul adalah kamu. Dengan mengatakan itu, Long Ying mengangkat telapak tangannya lagi. Ini fatal. Bunuh naga itu. Dragon Cannon berguling dan merangkak kembali. Long Ying tidak pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengejar Long Dapao dan memukulnya dengan pukulan dan tendangan. 1 jam kemudian, Long Dapao diseret kembali oleh Long Ying dengan hidung memar dan wajah bengkak. Melihat ekspresinya yang putus asa, Lu Yun tidak bisa menahan gemetar. Menatap wajahnya yang masih tenang, dia tahu bahwa kakak laki-lakinya yang bersenjata akhirnya bertemu lawannya. Ahem, Long Dapao menutupi rasa malunya dan memaksakan senyum, saudaraku, ku dengar kamu datang ke dunia bawah untuk mencari wanitamu. Benar, tapi aku sudah lama berada di sini dan aku bahkan tidak tahu apa-apa. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui tentang situasinya? Long Dapao menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan terus bertanya. Aku tidak tahu banyak. Terakhir kali, aku membantu pangeran ketiga, dan dia mengembalikan Luo Li dan Liu Yaner kepadaku. Saat ini, Lu Yun memberitahu Long Dapao apa yang terjadi setelah dia datang ke dunia bawah. Jadi, jika kamu ingin menemukan wanitamu, kuncinya adalah bertanya pada pangeran ketiga. Long Dapao mengubah topik, ngomong-ngomong, apakah pedang Pluto masih ada di tangannya? Ya, Lu Yun mengangguk dan berkata, aku pernah melihatnya mengambilnya sebelumnya di kota Hades, tapi aku tidak melihatnya ketika aku berada di alam rahasia. Kalau begitu mari kita tunggu di sini sampai pangeran ketiga keluar dari dunia rahasia, dan kita akan menanyakan detailnya. Long Dapao mengepalkan tinjunya dengan kuat. Tidak, kita bisa keluar hanya karena orang-orang di sekitar pangeran ketiga. Kalau tidak, apalagi keluar, aku khawatir kakak Big Pao tidak akan bisa pulih dari luka jiwamu. Apa, ada ahli di sekitarnya? Long Dapao bertanya. 6. Dari alam atas. Lu Yun membuat isyarat, 6. Kalau begitu ayo pergi. Long Dapao buru-buru berkata, aku masih punya beberapa teman di dunia bawah. Pergi dan tanyakan, mungkin ada petunjuknya. Sebelum datang ke dunia rahasia, Lu Yun masih berpikir untuk membawa Liu Yaner dan Luo Li keluar dari kota Kuangsha. Dunia bawah saat ini sedang dalam kekacauan, dan pasti akan berbahaya jika membawa mereka bersama mereka. Lu Yun dan Long Ying mengikuti Long Cannon ke langit. Long Cannon mengidentifikasi arah dan kemudian terbang ke arah timur. Namun, tidak lama setelah Long Cannon terbang, dia kembali ke sifat aslinya dan terus berbicara di sekitar Long Ying. Wajah Long Ying memerah dan dia tidak membantah. Lu Yun tidak tahan lagi dan menarik Long Cannon ke samping. Saudara Big Pao, bisakah kamu menahan diri sedikit? Saudara Lu Yun, apa maksudmu dengan ini? Long Dapao bertanya balik, aku seperti ini ketika aku berada di dunia roh. Aku bersumpah untuk merayu semua naga betina di dunia. Tidak, Long Ying ini bukan naga betina biasa. Dia adalah bawahan Yuan Nian, Santo Pelindung Timur. Jika dia menyinggung perasaannya, Yuan Nian akan menjadi gila. Hei, aku, meriam naga,
Tidak takut pada apapun, tapi mengapa kita hanya takut pada Santo Pelindung Timur? Katakan padaku, di mana Santo Pelindung itu? Aku akan menemuinya sekarang juga. Oke, bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa, singkatnya, kamu harus lebih lembut kepada orang lain. Lu Yun melirik ke arah Long Ying di depannya, dan kemudian berbisik, Saudara Big Pao, sejujurnya, itu alasan mengapa dia mengikuti kita adalah untuk menonton pukul kamu. Apa? Apakah ada hal yang bagus? Long Dapao berkata dengan heran, tapi itu benar, aku menganggapku sebagai Long Dapao. Aku adalah orang yang berbakat dalam penampilan. Memang benar ketika seekor naga melihat seekor naga akan mencintaiku, dan sekuntum bunga akan mekar. Melihat ekspresi bau di wajah Long Dapao, bahkan Lu Yun mau tidak mau ingin menghajarnya. Kakak Pao besar, kamu benar-benar putus asa. Hei hei hei, bukankah indah jika aku dan dia melahirkan seekor naga kecil? Long Dapao memandang ke langit, memikirkan masa depan. Lu Yun berlari ke sisi Long Ying lagi. Itu, apa yang ingin kamu katakan? Sebelumnya, aku lupa memberitahumu bahwa kakak laki-lakiku yang bersenjata itu seperti ini. Dia pada dasarnya agak nakal, tapi hatinya tidak buruk. Kamu. Aku selalu mengetahuinya. Long Ying berkata dengan lembut, tapi itu tidak masalah. Mulai sekarang, aku akan melatihnya dengan baik. Lu Yun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Ying di depannya bukanlah Long Ying yang dia kenal sama sekali, dan dia tidak bisa tidak khawatir tentang Long Dapao. Dia telah melihat hal semacam ini berkali-kali di dunia bawah. Seorang playboy yang baik didisiplinkan agar tunduk oleh wanita biasa. Kini sepertinya nasib Long Kenon bisa dibayangkan. Oleh karena itu, Lu Yun memutuskan untuk tidak ikut campur lagi dalam urusan keduanya. Setelah terbang ke arah timur selama beberapa hari, Long Kenon akhirnya berhenti. Sepanjang jalan, Anda dapat melihat desa-desa dan kota-kota bobrok di mana-mana, dan orang-orang di dunia atas telah menghancurkan sebagian besar dunia bawah. Long Ying mengerutkan kening, dan Long Dapao juga penuh keraguan. Aneh, bencana 10.000 tahun terutama menargetkan para biksu. Mengapa orang-orang di dunia bawah juga menderita? Melihat reruntuhan di kakinya, meriam naga itu jatuh ke tanah. Ada apa, Kakak Pao? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tempat ini awalnya bernama Kota Daksi. Awalnya berada di bawah yurisdiksi sebuah sekte. Bagaimana bisa tetap sama seperti sebelumnya? Long Dapao berkata dengan emosi, saya tidak percaya sekte tersebut juga akan menderita. Melihat pegunungan di kejauhan, Long Kenon buru-buru terbang ke arah itu. Ketika dia mendekat, Lu Yun melihat petak-petak bangunan kuno tersebar di antara puncak gunung. Saudara Big Pao, apakah kamu mengenal sekte ini? Lu Yun bertanya. Long Dapao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Untungnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada bangunan ini, dan sepertinya belum diracuni oleh dunia atas. Di mana guru paranormal itu? Long Dapao mengaktifkan budidayanya dan meneriaki sekte tersebut. Tidak lama kemudian, dua biksu memegang pedang panjang dan dengan cepat terbang ke depan ketiga orang itu. Keduanya memandang mereka bertiga, dan kemudian bertanya, orang tahu mana yang ingin bertemu dengan saya, tetua agung dari sekte Feijian. Aku, Long Dapao, menyuruh lelaki tua itu keluar dan menemuiku. Teriak Long Dapao.